Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial terkait desain expert, di mana yang saya gunakan adalah versi 12. Untuk desain expert sendiri itu udah ada yang terbaru juga ya, versi 13, cuman ya di laptop saya itu yang ada cuman yang 12, jadi kita akan tutorialkan yang versi 12. Karena dia kurang lebih sama aja gitu untuk prinsipnya. Langsung saja kita ke new design. Nah, untuk desain expert ini ada standar desainnya itu ada 3 macam ya. Itu ada factorial, ada response surface, dan juga mixture. Yang saya gunakan di sini adalah factorial dengan randomize regular to level yang 2/2 karena saya cuma menggunakan 2 bahan. 2/2, terus juga saya berikan 3 replikasi dan juga 3 center block. Jadi ada nilai tengahnya 3 dan 3 kali replikasi. Ini nanti gunanya untuk meningkatkan power dari desain yang kita mau buat. Oke, bisa kita nextkan aja. Selanjutnya di sini kita masukkan namanya, nama bahan yang mau kita optimasi ya. Di sini saya gunakan adalah kiprosan. Saya singkat saja. Terus satu lagi NATPP. Unitnya adalah persen. Saya mau bikinnya dalam persen. Kalau unit ini tergantung kawan-kawan mau bikinnya gram, miligram, yaitu tergantung kebutuhan. Setelah itu kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah saya adalah 0,1, batas atas 0,3, dan ATPP-nya adalah 0,1, batas atasnya 0,2. Bisa di next. Nah, ini adalah respon. Nah, respon ini yang saya gunakan adalah transmitan. Saya mau mengetahui tingkat kejernihannya. Unitnya juga dalam persen. Untuk respon ini bisa berapa saja tergantung kebutuhannya, bisa sampai 999. Mau kita tambahkan apa? Misalnya kalau dalam penelitian saya bisa ditambahkan ukuran partikel, zeta potensial, ataupun indeks biodiversitas, atau kalau misalnya kita bikin sediaan lain bisa kita masukkan viskositas, daya sebar, dan lain-lain. Tergantung penelitiannya apa dan kebutuhannya apa. Nah, untuk signal dan noise-nya ini bisa tetap pakai ini, tapi saya lebih sukanya itu signalnya saya lebih tingkatkan untuk hasilnya itu tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak diperlukan. Di sini juga ada modelnya. Lanjutnya adalah next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa desain power yang saya dapatkan adalah 99,9%. Jadi untuk desain power itu haruslah dia 80% atau lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang kita inginkan. Kita bisa finish ya. Nah, itu kita didapatkan 15 run atau 15 formula. Nah, ini karena dia 3 kali pengulangan itu ada nilai yang sama seperti ini. Itulah factorial design itu lebih sederhana menurut saya karena konsentrasi yang dipaparkan itu tidak terlalu banyak pemecahan angka. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah kita dapat ini, kita akan buat ini di dalam lab. Jadi kita harus kerjakan konsentrasi ini dalam lab, buat, lalu kita ujikan transmitannya menggunakan spektro. Nanti kita dapat hasilnya itu, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang kosong ini. Kenapa menggunakan desain expert? Karena lebih menghemat waktu dan biaya sih sebenarnya ya. Karena dengan kita tahu konsentrasi yang disarankan ini, kita bisa bikin cukup untuk diujikan transmitan aja. Misalnya di spektro itu kita minimal butuh 4 mili. Jadi untuk satu formula kita bisa buat 6 mili saja. Daripada kita menggunakan metode try dan error ya. Nah, setelah itu kita langsung ambil data saya saja. Oke, data punya saya saja. Itu yang ini. Nah, itu sudah didapatkan ya konsentrasinya. Nah, untuk pengujiannya itu diharapkan mengikuti run yang sudah diaturkan. Jadi kita mulai dari 1 sampai ke 15 dengan konsentrasi yang disarankan ini. Oke, sudah didapat angkanya, itu kita bisa lanjut ke analisis. Nah, untuk versi 12
itu di analisisnya itu terpisah ya. Kalau di versi 13 ada FX modelnya ini sudah tergabung di dalam analisis. Tapi untuk di versi 12 itu masih terpisah, masih dievaluasi. Jadi kita harus tahu FX modelnya ini dia harus include ke dalam model dengan ditandai adanya huruf M warna hijau ini. Apabila tidak ditandai huruf M hijau ini atau dia ada tanda E, tanda X atau tanda kunci, itu tanda E atau tanda X-nya ya, yang paling berpengaruh ya, itu berarti tidak cocok dengan model yang mau kita buat. Itu harus kita perbaiki lagi. Kayaknya ada result juga. Udah ada power dan lain-lain. Oke, kita langsung ke analisis ya. Saya akan jelaskan yang menurut saya penting-penting saja. Jadi nggak terlalu lama video ini. Lanjut ke sini ya. Nanti kita akan dapatkan data ini seperti ini dia. Nah, data ini untuk kita ANOVA kita harus memasukkan datanya ini dengan cara mengklik titik-titik yang ada di sini ataupun yang ada di sini. Nah, saya sarankan yang di sini karena lebih mudah untuk di-includekan ke datanya. Setelah itu kita masuk ke ANOVA. Terlihat di sini bahwa model yang mau kita gunakan adalah signifikan. Nah, juga di sini ada keterangannya ya, kenapa dia signifikan dan kenapa dia bisa digunakan. Terus juga di sini ada standar ya berdasarkan desain expert sendiri bahwa R edges-nya ini harus tidak jauh berbeda dengan R yang diprediksi, di mana nilainya itu tidak boleh lebih dari 0,2 perbedaannya. Sedangkan yang didapat di sini adalah 0,9983 dan 0,9990. Artinya tidak jauh berbeda. Sehingga desain ini bisa kita lanjutkan. Dan juga PIV-nya ini, kita harus perhatikan PIV ini. PIV ini tidak boleh besar dari 10 atau mendekati 10. Dia harus mendekati 1. Nah, di mana di sini PIV-nya 1. Artinya ini modelnya sudah cocok dan bagus sehingga bisa kita gunakan. Jadi juga ada diagnostiknya. Bisa dilihat untuk kebutuhan skripsi kawan-kawan atau penelitian kawan-kawan bisa dimasukkan dan dijelaskan ya. Lanjut kita ke optimization atau optimasi. Masuk ke numerical. Untuk numerical ini kita akan bikin goal atau tujuan dari penambahan ketosan ini. Untuk ketosan ini goalsnya adalah kita mau dia di dalam rank. Jadi goalsnya itu ketika dia di dalam rank 0,1 sampai 0,3. Jadi kita harus bikin ada in rank. Jadi di sini ada maximize, minimize, target, in rank dan equal to. Dan di sini kita buat in rank. Itu juga dengan NATPP, in rank. Sedangkan untuk transmitan kita pengen dia maximize. Karena transmitan itu paling bagusnya yang mendekati 100% atau 100%. Artinya dia jernih ya. Di sini maksimalnya adalah 92, jadi saya pengennya di sini goalsnya itu adalah maximize. Terus akan diberikan solusi. Nah, disinilah solusi yang akan kita gunakan dalam atau formula yang sudah optimal itu. Gitu. Biasanya untuk yang baru-baru menggunakan itu akan diberikan data seperti ini ya. Nah, data seperti ini, bukan data report. Jadi bisa diganti di bagian sini. Klik aja report. Oke. Dan yang disarankan oleh software design expert adalah nomor 1 ini dengan ketosan 0,1%, NATPP 0,1% dengan transmitan 91,067 dengan nilai desirability-nya 0,986. Jadi nilai desirability itu yang paling bagus adalah mendekati 1. Maksudnya adalah kemampuan dari formula yang kita buat berdasarkan desain ini sama dengan formula yang akan kita buat di lab, itu bisa terjadi sama gitu maksudnya. Artinya kalau misalnya di software ini dia 91, ketika kita buat lagi, maka dia tidak akan jauh dari angka 91 ini. Makanya kita bisa gunakan 0,986 ini untuk yang dipilih. Setelah kita bikin ya nanti ini, artinya inilah formula yang akan kita bikin dalam penelitian kita. Lanjut ke dalam konfirmasi. Jadi setelah kita buat, nanti kita tetap ujikan transmitannya.
di transmitternya. Setelah itu kita masukkan ke dalam data ini. Data ini untuk memastikan saja apakah dia sama atau tidak. Setelah kita dapat itu, maka untuk desain expert ini selesai. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Kalau ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman peneliti yang sudah melakukan menggunakan desain expert ini, atau kepada kepada dosen-dosen yang memahami terkait desain expert ini. Oke lah, itu saja akhir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.